Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Purbandono, serta teman-teman di mata kuliah Sains Geospasial dan Pesisir Laut. Dalam kesempatan ini, saya Wawan Hidayat dengan NIM 255233301 ingin menjelaskan mengenai teori SILT. Namun sebelum masuk ke teori SILT sendiri, kita perlu tahu bahwa terdapat tiga proses utama yang sering terjadi secara berurutan dalam siklus perubahan bentuk permukaan bumi, yaitu terutama di daerah yang dipengaruhi oleh air, angin, atau es, yakni erosi, transport, serta deposisi. Nah, erosi sendiri pengertiannya adalah merupakan proses pelepasan dan pengangkutan partikel-partikel tanah, batuan, atau material di permukaan bumi oleh agen seperti air, angin, es, atau grafi yang terjadi secara alami. Adapun erosi sendiri terjadi ketika gaya angkat dan gaya geser yang dikenakan oleh air lebih besar dari gaya berat partikel sedimen itu sendiri. Jadi, apabila gaya angkat serta gaya gesernya ini lebih besar dibandingkan dengan gaya beratnya, maka akan terjadi erosi di eh, di kolam air tersebut, baik itu terjadi oleh akibat dari air, angin, atau es, ataupun gravitasi. Berikutnya ada transport atau pengangkutan sedimen, atau biasa disebut dengan sedimen transport, yaitu merupakan sedimen yang dapat diangkut oleh arus dalam dua bentuk utama, yaitu ada bed load serta suspended load. Bed load sendiri merupakan partikel yang berguling di sepanjang dasar perairan, dan suspended load sendiri adalah partikel melayang yang terdapat di kolom air. Terakhir, ada deposisi. Nah, deposisi sendiri merupakan proses pengendapan sedimen ketika energi fluida tidak lagi cukup untuk mempertahankannya dalam gerakan yang terjadi saat kecepatan arus mulai melemah, sehingga akan ada pengendapan yang biasa kalau di suatu perairan tuh terjadi pendangkalan. Nah, itu akibat adanya deposisi dari partikel sedimen. Nah, kita masuk ke dalam SILT sendiri. SILT itu merupakan parameter yang digunakan untuk menentukan ambang batas terjadinya pergerakan partikel sedimen di dasar perairan. Jadi, untuk dapat kita mengetahui apakah di perairan tersebut terjadi suatu erosi, transport, sedimen, ataupun deposisi, eh, khususnya di sini adalah erosi atau sedimen bergerak, maka ambang batasnya adalah SILT. Jika nanti nilai eh, SILT lebih besar dibandingkan dengan nilai Solbi, maka sedimen akan mulai bergerak atau terjadinya suatu erosi. Nah, untuk menghitung tersebut terdapat formulanya, yaitu adalah sebagai berikut, yaitu ada theta sama dengan tau B dibagi dengan dalam kurung densitas sedimen dikurang densitas air dikali percepatan gravitasi dan dikali dengan diameter sedimen. Untuk mencari tau B ini sendiri adalah bentuknya sebagai berikut, yaitu eh, densitas air dikali dengan tegang densitas air dikali dengan tegangan geser atau kecepatan geser. Nah, untuk notasi sendiri adalah sebagai berikut, di mana tau ini adalah tegangan geser dasar, rho ini adalah densitas, G adalah percepatan gravitasi, dan D adalah diameter sedimen. Seperti yang tadi setelah saya singgung, nilai kritis silt sendiri berkisar di antara 0,03 sampai 0,06, tergantung jenis sedimen dan kondisi dari alirannya. Jika siltnya lebih besar dibandingkan nilai silt kritisnya, maka sedimen akan mulai bergerak. Namun jika lebih kurang atau lebih kecil, maka partikel diam belum adanya transportasi sedimen. Nah, di sini Soulsby, eh, Richard Soulsby juga membahas lebih lanjut bagaimana parameter ini diterapkan dalam perhitungan load transport, baik dalam bed load maupun suspended load, serta kaitannya dengan parameter transportasi lainnya seperti transport rate, backdrop test, dan critical velocity. Nah, kemudian Schmidt sendiri mengembangkan suatu parameter yang tak berdimensi yang dikenal sebagai Schmidt parameter atau Schmidt number untuk menilai apakah suatu partikel sedimen tersebut mulai bergerak oleh gaya gesek fluida. Nah, Schmidt parameter sendiri didefinisikan sebagai rasio antara gaya gesek fluida yang bekerja di dasar atau B dengan gaya berat partikel yang terendam oleh air. Schmidt sendiri memberikan cara untuk mengukur atau memprediksi kapan dan bagaimana partikel sedimen akan tererosi oleh aliran air. Parameter Schmidt ini adalah nilai non-dimensi yang mengaitkan tegangan geser yang diberikan oleh aliran pada permukaan dengan berat efektif partikel sedimen yang menahan pergerakannya.
serta secara sederhana ia membandingkan antara gaya dorong dari aliran air yang berusaha menggerakkan partikel dengan gaya berat partikel yang menahannya di tempat. Kemudian Soulsby sendiri menguraikan bahwa nilai Shield kritis untuk menginisiasi gerakan partikel, yaitu adalah theta CR, bergantung pada Reynolds number partikel, yang dalam hal ini dinyatakan sebagai Reynolds number dasar atau bed particle Reynolds number dengan formula sebagai berikut. Adapun V di sini adalah viskositas kinematik dari air dengan satuannya adalah meter kuadrat per second. Nah, nilai kritis atau theta CR ini bervariasi tergantung pada nilai Reynolds-nya. Jadi, nilai kritis ini akan bergantung terhadap hasil dari perhitungan nilai Reynolds-nya. Di dalam buku Solti sendiri, itu dia menyajikan persamaan empiris yang mendekati kurva hasil dengan asumsi untuk satu kurang dari Reynolds number kurang dari 1000. Sehingga nilai theta CR-nya atau nilai kritisnya dapat hitung dengan rumus sebagai berikut. Theta CR sama dengan 0,30 per 1 plus 1,2 Reynolds number pangkat 0,6 plus 0,055 buka kurung 1 dan sebagai berikut. Nah, formula di atas merupakan formula semi empiris dari Soulsby yang dapat mempermudah estimasi nilai kritis tanpa harus membaca grafik shield secara langsung. Namun dalam hal ini juga disajikan adalah grafik dari grafik dari shield yang mana untuk mendapatkan angka ini kita perlu mengetahui ukuran partikel sedimen dan kekuatan arus atau gelombang yang akan dihitung. Kemudian, jika titik berada pada atas garis, maka sedimen akan mulai bergerak. Ini ada shield, ada Soulsby. Jadi Soulsby ini merupakan titik-titik putus serta shield yang tidak putus-putus. Nah, jika titik-titik ini berada di atas garis shield, maka sedimen akan mulai bergerak. Namun, jika titik-titik di bawah garis, artinya sedimen masih dalam kondisi diam. Seperti ini masih dalam kondisi diam, dan yang segitiga ini sudah dalam kondisi bergerak. Yang membedakan di sini adalah di sini bergerak akibat yang di sini segitiga akibat gelombang, kemudian yang dalam bentuk belah ketupat ini adalah akibat gelombang serta current. Nah, garis Shield sendiri merupakan batas klasik berdasarkan percobaan awal oleh Shield yang digunakan untuk aliran laminar hingga transisi. Sedangkan garis Solby yang putus-putus ini merupakan modifikasi berdasarkan data dan teori yang lebih modern. Nah, ini merupakan salah satu referensi atau video referensi yang saya peroleh dari YouTube, yang mana Bapak serta teman-teman dapat bisa mengaksesnya pada link berikut ini di bawah. Adapun dalam materi yang saya buat dalam PPT ini, itu diperoleh dari buku Dynamic of Marine Sand, yaitu dari Richard Soulsby, yang diterbitkan tahun 1997. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan materi dapat diterima oleh Bapak serta bermanfaat oleh teman-teman. Sekian dan terima kasih.